Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi untuk melanjutkan perkuliahan biologi sel untuk kelas Arden, Bravo, dan Casablanca semester 2 jurusan Tadris Biologi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini kita akan membahas atau melanjutkan materi mengenai siklus sel. Nah, siklus sel ini sebagaimana tingkatan kehidupan ya. Walaupun sel ini tingkatan kehidupan terkecil, nah sel ini juga tetap dia mempunyai siklus di mana dia bisa membelah, memperbaiki diri, dan kemudian bisa juga mengalami kematian. Nah, kemampuan organisme untuk bereproduksi itu kan salah satu karakter ya yang membedakan sesuatu yang hidup dan tak hidup. Nah, sekarang ketika kita membahas mengenai siklus sel, ini tidak terlepas dari pembelahan sel. Jadi pembelahan sel ini berperan sangat penting ya dalam hidup sebuah organisme, baik itu organisme uniseluler maupun multiseluler. Nah, ada 3 peran utama dari pembelahan sel itu ya, yaitu sebagai reproduksi ya, kemudian juga bertumbuh, dan juga berupa perbaikan. Ya, jadi fungsinya ini adalah fungsi reproduksi, fungsi pertumbuhan, dan fungsi perbaikan. Nah, ini kita bisa lihat pada gambar ya. Nah, ini yang pertama gambaran peran pembelahan sel sebagai reproduksi. Jadi contohnya pada organisme uniseluler seperti amuba ini, mereka akan membelah ya dan menduplikasi diri menjadi sel anakan. Ya, karena pembelahan sel pada organisme uniseluler ini memang menghasilkan individu baru atau organisme baru ya secara utuh. Jadi yang tadinya satu sel, satu organisme satu sel, kemudian akan membelah, ini akan menjadikan atau menghasilkan individu yang baru ya. Nah, inilah fungsinya sebagai reproduksi gambarannya ya. Nah, ini gambaran yang kedua. Ini kalau kita bicara organisme multiseluler, nah adanya pembelahan sel embrio ya, merupakan hal yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah ini merupakan gambarannya mikrograf dari embrio sendolat. Ya, jadi setelah sel itu dibuahi, difertilisasi, nah sel telur ini akan segera dia membelah menjadi 2 sel ya. Nah, ini gambaran sebagai pembelahan sel itu merupakan atau mempunyai fungsi sebagai pertumbuhan dan perkembangan ya untuk organisme multiseluler yang tadinya berupa satu sel telur jadi satu sel telur yang difertilisasi ya oleh sel sperma, dari satu sel menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya. Ya, ketika manusia bertumbuh saja yang tadinya dari katakanlah bayi menjadi manusia dewasa itu kan ada pertambahan jumlah sel. Nah, di sana pertumbuhan itu salah satunya dipengaruhi oleh pertambahan dari jumlah sel tersebut. Ya. Nah, kemudian gambaran fungsi yang ketiga nih ya. Ini merupakan peran pembelahan sel sebagai perbaikan. Ya.
ketika adanya pembelahan yang terus-menerus, nah ini kan akan ada misalkan sel-sel yang rusak atau mati. Nah, maka di sini sel itu akan melakukan pembelahan untuk memperbarui dan memperbaiki sel-sel yang mati atau yang rusak tadi. Nah, kalau di gambar ini ya, di ilustrasi gambar yang ketiga, itu merupakan sel sumsum tulang yang mana menghasilkan sel-sel darah baru ya dalam setiap siklusnya. Ya, jadi sel-sel darah kita ini akan terus-menerus diperbaiki dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi dari ketiga peran utama dari pembelahan sel itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya proses pembelahan sel ini merupakan bagian integral dari siklus sel. Ini yang mempunyai peranan kunci ya dari sebuah siklus sel. Nah, nanti pembahasan selanjutnya adalah di siklus sel ini, kapan sih sel itu akan membelah? Seperti itu ya. Nah, dalam fungsinya, selain 3 fungsi tadi, dalam pembelahan sel ini juga terjadi adanya distribusi kromosom yang identik, yang sama ke sel anakan atau sel hasil pembelahan tadi. Ya, dari satu sel menjadi 2 sel ini selama pembelahan sel terjadi distribusi kromosom yang sama, identik, gitu ya. Jadi mewariskan semua kode-kode atau blueprint DNA yang tersimpan di dalam kromosom tersebut. Ya, nih, pembelahan sel ini melibatkan distribusi DNA yang identik ke dalam 2 sel anakan ketika tadinya berasal dari 1 sel ya. Nah, pada pembelahan sel ini sangat konsisten. Jadi DNA ini akan diturunkan dari sel induk ke sel anak sepanjang generasi. Jadi dari misalkan bayi ya. Nah, bayi ini kan selama pertumbuhan akan terjadi banyak sekali penambahan sel-sel baru. Nah, sel-sel dari dia bayi sampai dia dewasa itu sama, ya. Distribusi DNA-nya ini akan tetap sama. Nah, sel yang membelah menduplikasi DNA-nya dan memisahkan kedua salinan DNA tersebut pada kutub sel yang terpisah dan selanjutnya akan menjadi 2 sel anakan. Nah, ini contohnya kalau ini dari 2 sel menjadi 4 sel ya di gambar ini. Ini bisa dilihat nih. Saat membelah, nih ini DNA-nya akan terduplikasi ya. Akan terpisah nih kedua salinan DNA pada kutub-kutub sel, kutub-kutub itu ujung-ujungnya ya. Ini akan terpisah. Nah, nantinya ini kan nih kalau kita lihat ya, ini terpisah ke kutub-kutubnya, terbagi 2 nih kromosomnya ya. Nah, kemudian akan menjadi 2 sel anakan. Seperti itu ya. Nah, organisasi seluler pada materi genetik. Ya. Nah, materi genetik itu kan tersimpan di dalam kromosom ya, dalam suatu sel. Jadi kalau genom dari organisme prokariot umumnya itu berupa molekul DNA tunggal. Ya, ini sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Nah, sedangkan genom pada organisme eukariotik ini umumnya tersusun atas sejumlah tertentu molekul DNA. Nah, pada gambar ini merupakan kromosom dari organisme eukariotik ya. Nah, di mana di sini kromosom ini akan menebal ya. Nah, ini merupakan bentuk yang seperti ini nih, dia persiapan untuk pembelahan ya. Nah, replikasi dan distribusi dari DNA yang banyak ya, kan banyak sekali.
DNA yang terkumpul dalam sebuah kromosom itu memungkinkan karena dia terkemas dalam kromosom. Nah, kromosom sel eukariot ini terbuat dari kromatin ya, komponen DNA yang mana berasosiasi dengan molekul protein. Setiap kromosom terdiri atas molekul DNA linear yang sangat panjang dan membawa beberapa ratus hingga beberapa ribu gen. Nah, ini sangat banyak sekali ya, memadat di dalam kromosom. Nah, ini merupakan distribusi kromosom, gambaran ya, distribusi kromosom selama pembelahan sel pada eukariotik. Nah, ini merupakan gambar dari kromosom yang terkondensasi sangat terkondensasi sekali gitu ya. Nah, ini merupakan kromosom manusia ya. Nah, ini kromosom yang terduplikasi itu mempunyai 2 sister kromatid nih, ya. Sister kromatid. Kromatidnya itu katakanlah kan disebut juga sebagai kromatid saudara ya, ada 2 seperti itu. Yang nantinya ini kan akan terbagi ya ketika pembelahan sel berlangsung. Nah, ini untuk kromatid ini, kromatid saudara atau sistem kromatid ini masing-masing itu mengandung molekul yang identik. Ya. Nah, jadi pada awalnya akan saling menempel. Ya, ini akan menempel nih sebelum pembelahan berlangsung ya. Karena adanya protein cohesin ya. Nah, penempelan ini dikenal sebagai sister chromatid cohesion. Masih ada kohesinya ya, dia menempel. Nah, dalam bentuk yang padat ini, terkondensasi ini, kromosom yang terduplikasi ini punya sentromer nih, sentromer ya. Ini pusatnya. Nah, sentromer, kemudian di luar sentromer. Nah, ini yang panjang-panjang ini disebut dengan lengan ya, lengan kromatid. Oke, jadi begitu ya ketika kromosom masih terkondensasi padat. Nah, tadi kan ini dia bentuknya seperti ini ya, sebelum membelah ya, seperti gambar sebelumnya. Jadi pada tahapan pembelahan sel ya, ketika nanti akan membelah, nah, kedua sister kromatid ini akan terpisah ya, bergerak menuju nukleus baru yang terbentuk di setiap ujung-ujung sel nantinya. Jadi kalau dilihat dari awal nih, kromosom itu kan tadinya katakanlah tunggal gini ya, sentromer. Nah, ini sentromernya, pusatnya, kemudian ini lengan kromatidnya. Nah, kemudian akan terduplikasi dulu nih, ya, di mana ada replikasi DNA. Kemudian akan terkondensasi. Nah, ini terbentuklah sister kromatid, ya. Nah, ini jadi kromosomnya itu berisi 2 sister kromatid. Ketika dia membelah, ini akan terpisah, ya. Ujung-ujung kemudian akan terpisah nih, masing-masing dari kromosomnya ini menjadi 2 kromosom pada sel yang berbeda. Ini secara singkatnya gambarannya seperti ini ya. Dan di sini kromosom antara sel satu dengan sel yang kedua itu memiliki kromosom yang sangat identik dengan sel induknya. Nah, ini merupakan pembelahan mitosis ya, di mana pembelahan nukleus yang umumnya disertai dengan sitokinesis. Ya, atau pembelahan sitoplasmanya ya. Jadi sel yang tadinya ada 1 menjadi 2 sel.
yang mana punya informasi genetik yang sama. Nah, itu gambaran singkatnya. Sekarang kita bahas mengenai siklus sel mitotik. Nah, ini siklus sel mitotik ini kita mengenal ada, tadi kan pembelahan mitosis ya. Sebenarnya mitosis ini hanya bagian dari rangkaian siklus sel ya. Karena sebenarnya fase mitotik ya, fase M, ini gambarannya kalau di diagramnya itu di sini ya. Fase mitotik ini dia termasuk mitosis dan sitokinesis. Dan ini merupakan hanya bagian yang kecil atau pendek dari siklus sel. Dia hanya sekitar 10%. Nah, kemudian 90%-nya apa? Nah, jadi pembelahan mitosis ini akan bergantian dengan bagian yang lebih panjang ya, 90%-nya itu, yaitu interfase ya, yang mana disebut juga sebagai fase istirahat karena tidak ada pembelahan. Tetapi fase istirahat ini bukan benar-benar istirahat ya. Artinya tidak terjadi apa-apa, tapi justru di sini interfase ini adalah fase persiapan. Ya, selama interfase ini sel akan tumbuh bersiap membuat salinan kromosom ya, sehingga saat pembelahan itu sudah siap terbagi dengan sempurna, identik gitu ya. Di fase interfase ini ada 3 subfase ya. G1 ya, G pertama. Nah, ini pada fase G1 pertumbuhan sel itu akan tetap berlanjut dan sel ini akan menduplikasi kromosomnya ya. Nah, kemudian memasuki fase S. Nah, di sini di fase S ini akan ada aktivitas metabolisme ya, pertumbuhan dan sintesis DNA. Makanya ini disebut juga dengan fase S. S di sini maksudnya adalah sintesis ya. Ini akan terjadi sintesis DNA. Nah, kan tadi di fase S ini terjadi duplikasi kromosom ya. Kemudian kalau sudah terduplikasi kromosomnya, sudah terdeteksi siap nih ya, kromosomnya sudah lengkap, maka memasuki fase G2 atau gap kedua ya, atau second gap. Nah, pada fase G2 ya ini tetap ada aktivitas metabolisme, melanjutkan pertumbuhan sel itu ya. Dan di sini ada persiapan untuk pembelahan sel masuk ke dalam fase mitotik ya. Nah, di fase mitotik ini kan ada mitosis dan sitokinesis ya. Untuk mitosis, di mitosis ini ada 5 tingkatan ya, yaitu profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, sedangkan sitokinesisnya sebenarnya ini melengkapi fase mitotik itu dia overlap ya. Jadi terjadinya itu di fase akhir mitosis. Di telofase ini terjadi juga sitokinesis. Nah, kita lihat lebih jelas ya untuk gambaran dari fase mitosisnya. Nah, kalian bisa lihat ya di gambar ini. Nah, ini sebelum memasuki fase mitosis kan tadi ada fase interfase yang
fase interfase berupa G2 ya, atau second gap. Nah, pada fase ini ya, G2 interfase ini, nih bisa dilihat nih, nukleusnya ini telah terbentuk dengan jelas, dibungkus oleh selubung nukleus ya, envelope, nuclear envelope. Nah, nukleus itu punya lebih dari satu atau lebih nukleoli ya. Di luar nukleus terdapat 2 sentrosom ya, 1, 2. Ini terbentuk sebelumnya ya oleh replikasi sentrosom tunggal. Jadi tadinya 1 kemudian bereplikasi menjadi 2. Ini gambaran untuk pembelahan sel hewan ya, bisa dilihat gambaran selnya. Jadi pada sel hewan ini setiap sentrosom ini terdapat sepasang sentriol. Nih, ini sentrosom ya, 1 sentrosom. Nah, ada sepasang sentriol 1, 2 nih. Jadi yang bentuknya seperti T ini adalah sepasang sentriol ya. Nah, nanti akan ada mikrotubula ya, yang mana perpanjangan dari sentrosom yang menyebar secara radial yang disebut sebagai aster. Ini nanti akan terlihatnya pada fase berikutnya. Nah, kromosom ini kan sudah melakukan duplikasi ya selama fase S sebelum G2. Nah, pada tahap ini memang kromosomnya belum bisa dibedakan nih secara pemisahannya karena dia masih berupa benang-benang. Nah, masuklah pada fase berikutnya ya. Nah, ini masuk ke fase mitosis yang pertama, yaitu profase. Ini ya gambarannya atau lebih jelasnya kita lihat ke sini. Nah, kromatinnya ini akan tersusun longgar nih ya, mulai tersusun longgar. Nah, ini terjadi perubahan nih pada nukleus dan sitoplasmanya. Pada nukleus ini ya, benang kromatin menjadi tergulung lebih rapat. Kalau tadi kan masih berupa benang-benang ya. Nah, ini di fase profase ini mulai lebih rapat. Jadi memadat menjadi kromosom yang bisa diamati dengan mikroskop cahaya. Kemudian nukleolinya nih mulai menghilang. Ini kan nukleolis ya. Nah, di fase profase ini nukleolinya sudah menghilang. Ya. Nah, setiap kromosom ini akan terduplikasi tampak sebagai 2 kromatid saudara yang identik dan bersatu. Nah, ya. Nih ya. Ini kromatid yang bersatunya ya, sister kromatid saudara ya ini. Nah, di dalam sitoplasmanya ini, sitoplasma di luar nukleolus ya, gelendong mitotik mulai terbentuk. Nih gelendongnya ya. Nah, ini gelendong mitotik ini terbuat dari mikrotubula yang memancar itu apa ya? Jadi ya inilah memancar aja ya dari kedua sentrosom nih. Jadi terbentang gitu ya. Memancar atau terbentang dari kedua sentrosom. Kemudian sentrosom ini akan saling menjauh nih, yang tadinya berdekatan mulai saling menjauh ya. Oleh apa? Ya mikrotubula tadi yang memancar. Nah, kemudian masuk nih ke fase prometafase. Di prometafase ini, di antara sentrosom-sentrosom, selama prometafase ini nukleusnya terfragmentasi. Ya. Nih, terfragmentasi, sudah mulai kabur. Nah, mikrotubula pada gelendong ini dapat memasuki nukleus akhirnya nih, gelendong-gelendongnya nih. Memasuki nukleus dan berinteraksi dengan
kromosom yang sudah menjadi lebih padat lagi kromosomnya. Sister kromatidnya semakin tampak ya. Nah, berkas mikrotubula ini memanjang dari setiap kutub ke arah pertengahan sel. Masing-masing dari kedua kromatid yang berasal dari satu kromosom ini sekarang memiliki struktur khusus yang disebut sebagai kinetokor nih. Ya, ini kinetokor. Yang mana terletaknya itu di antara sentromer. Ini sentromernya. Nah, ada sebagian mikrotubula yang melekat ke kinetokor. Ini yang kuning-kuning mikrotubul ya, ini menempel pada menempel atau melekat ke kinetokor. Sehingga di sini menyebabkan kromosom itu bergerak tersentak-sentak gitu ya. Nah, ada juga mikrotubula non kinetokor nih, ya. Nah, kalau yang mikrotubula non kinetokor ini interaksi dengan mikrotubulanya itu yang berlawanan, ya. Nah, kemudian ketika sentrosomnya ini berada pada kutub yang berlawanan, kemudian kromosomnya berkumpul pada di tengah-tengah ya. Nah, ini disebut juga dengan plat metafase. Jadi ketika kromosomnya berkumpul pada plat metafase, nah ini tanda dia sudah memasuki fase metafase. Jadi sentromer dari seluruh kromosom itu membuat formasi sebaris ya. Nah, setiap kromosom atau setiap kromatid saudaranya nih. Nah, ini berjejer di plat metafase gitu ya. Kemudian kapan anafase dimulai? Fase anafase dimulai. Anafase dimulai ini ketika pasangan sentromernya ini dari setiap kromosom berpisah. Kan tadinya dua kromatid saudara nih, ada dua ya. Nah ini kalau sudah mulai terpisah, tertarik ke kutub-kutub yang berlawanan, ini masuk pada fase anafase. Ya. Nah, pada saat yang sama, kutub sel ini berpindah lebih jauh. Nih, untuk mikrotubula non-kinetokornya ini akan memanjang. Pada fase akhir anafase, kedua kutub sel ini punya kromosom yang ekuivalen dan lengkap ya. Misalkan manusia itu kan punya 46 ya pasang kromosom. Nah, maka masing-masing selnya yang 46 kromosom gitu ya di kutub yang satu dan di kutub yang kedua. Nah, masuk ke fase telofase ini ketika selubung nukleus itu mulai terbentuk kembali nih ya dari fragmen-fragmen selubung nukleus sel indukan ya. Nah, di sini untuk benang kromatin dari kromosomnya ini menjadi lebih longgar lagi, berbeda dengan fase sebelumnya ya. Nah, ini akan mulai terjadi juga sitokinesis ya kalau pada sel hewan itu. Jadi ada alur pembelahan di sini atau cleavage furrow ya, ini alur pembelahan. Nah, ini akan menjadikan sel itu terbagi ya, baik sitoplasmanya maupun tadi pembagian kromosomnya secara identik. Nah, di bagian ini nih fase mitosis dan sitokinesis overlap. Itu ya untuk pembelahan sel
hewan. Gambarannya seperti itu. Nah, ini masih ingat tadi kalau misalkan posisi kromosomnya berjejer sejajar ini merupakan fase apa? Ya, fase metafase ya. Jadi ini merupakan gelondong mitotik pada metafase. Jadi di gambar ini menunjukkan ada 2 kromosom hasil duplikasi yang disusun pada plat metafase ya. Kromosom ini akan melekat pada mikrotubul kinetokor yang memancar ya atau memanjang dari sentrosom nih pada kutub-kutub sel. Sedangkan mikrotubula yang non kinetokor nih ya. Nah, ini akan bertumpang tindih pada plat metafase karena dia tidak ditempeli oleh kromosom ya. Nah, kalau dilihat dari mikrografnya, ini kinetokor dari 2 kromatid saudara ini akan menghadap kutub-kutub sel yang berlawanan, terlihat ya. Nah, tadi kan di fase mitosis itu overlap ya di telofasenya dengan sitokinesis. Nah, kita lihat perbedaan nanti antara sitokinesis hewan dan tumbuhan. Yang pertama pada hewan dulu ini, jadi kalau kita lihat lebih apa ya, lihat lebih dekat gitu ya, lebih fokus pada sitokinesis sel hewan. Ini pada sel hewan itu sitokinesis terjadi dengan proses ini, pembelahan atau cleavage ini. Nah, tandanya terbentuknya alur ya, cleavage furrow ini, alur pembelahan. Jadi dia membentuk suatu lekukan pada permukaan sel ya, di mana di dekat lempeng metafase, di pelat metafasenya. Nah, dalam sitoplasmanya, alur pembelahannya ini atau cleavage furrow-nya ini membentuk nih ya, kalau kita lihat gambarannya seperti ini, membentuk cincin kontraktil ya yang berdenyut, berkontraktil gitu ya, yang mana ini tersusun atas mikrofilamen aktin yang berasosiasi dengan molekul protein miosin. Nah, ini kan kalau ada gerakan-gerakan pasti ada pelibatan aktin dan miosin ya. Seperti halnya gerakan pada sel-sel otot. Kontraksi dari cincin mikrofilamen ini mengakibatkan cleavage furrow atau alur pembelahan ini menjadi bergerak lebih dalam. Lakukannya lebih dalam, sedemikian rupa hingga akhirnya terpisahlah menjadi 2 ya. Masing-masing sel ini akan memiliki nukleus, sitosol, dan organel maupun struktur subseluler yang lainnya. Nah, bagaimana bedanya dengan tumbuhan? Kita tahu bahwa salah satu perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan itu salah satunya kalau bagian terluarnya itu kan, kalau sel tumbuhan dia punya dinding sel ya, sehingga di sini sitokinesis pada tumbuhan sedikit berbeda mekanismenya ya. Nah, untuk sel tumbuhan tidak ada alur pembelahan atau cleavage furrow-nya. Tetapi selama telofase ya atau fase akhir dari mitosis, vesikel, ini kita lihat, vesikel yang berasal dari aparatus Golgi. Kalian ingat kembali fungsi dari aparatus Golgi apa ya? Salah satunya kan pembentukan vesikel. Ini vesikel-vesikel yang terbentuk ini akan bergerak dan berjejer sepanjang mikrotubula ya. Maksudnya berjejer di bagian tengah sel. Nah, ini akan membentuk namanya sel plate ya, atau lempeng sel. Nah, materi dinding sel yang dibawa oleh vesikel ini, kan dinding sel asalnya juga dari vesikel ya. Kalau kalian sudah belajar kan mengenai fungsi-fungsi dari organel sel, nanti akan nyambung.
Nah, sel plat ini akan membesar, ya. Nah, sehingga di sini membrannya bergabung dengan membran plasma sepanjang tepi sel. Ya. Lama-lama dia sel platnya ini yang tersusun atas vesikelnya ini akan membentuk suatu susunan seperti dinding sel, ya. Nah, ketika sudah bergabung dengan membran plasma di sepanjang tepi sel, nah ini akan terbentuklah dua sel anakan, ya. Masing-masing ada membran plasmanya dan juga terbentuk dinding sel baru, ya, yang memisahkan satu sel induk itu menjadi dua sel anakan. Seperti itu untuk sitokinesis pada tumbuhan. Ini gambaran mitosis pada sel tumbuhan. Kalau yang tadi sudah dijelaskan di awal tadi kan ya, fase-fase mitosis dari profase, prometafase, metafase, anafase, telofase yang tadi untuk sel hewan. Nah, ini gambarannya pada sel tumbuhan seperti ini. Sebenarnya untuk pembagian kromosomnya tidak jauh berbeda ya. Perbedaannya hanya tadi di fase telofase ini pembagian sitokinesisnya itu sedikit berbeda mekanismenya ya. Ini sama di profase kromatinnya memadat. Di sini nukleusnya masih jelas tapi nantinya akan mulai menghilang ya. Nukleolusnya nih, ini nukleolusnya ya, mulai menghilang. Nah, masuk ke prometafase, di sini kromosomnya mulai terpisah ya. Masing-masing nih udah terlihat nih dua kromatid saudaranya. Selubung nukleusnya juga ini mulai terfragmentasi. Nah, masuk ke fase metafase, ini gelondongnya udah lengkap ya. Ini kromosom ini akan ditarik sama kuat oleh mikrotubul ya. Di sini mikrotubulnya. Nanti di sini dia berbaris nih di plat metafase ya. Nah, memasuki fase anafase, kromatid setiap kromosomnya ini mulai terpisah ya. Tertarik di kutub yang berlawanan. Nah, selanjutnya kalau sudah mulai kromosomnya ini berpindah ya ke ujung-ujung kutub, maka terjadilah telofase ya. Nukleus anak terbentuk dan sitokinesis terjadi di sini ya. Jadi plat sel tadi dalam sitokinesis itu kan terbentuk plat sel ya. Ini akan membagi sitoplasma menjadi dua. Nah, kemudian akan terbentuk juga dinding sel ya di sekeliling selnya. Itu untuk mitosis pada sel tumbuhan. Nah, tadi sudah berbicara mengenai hewan tumbuhan, berarti itu perwakilan dari organisme multiseluler. Sekarang kita bahas pembelahan biner nih ya, yang biasanya pada organisme prokaryotik dan dia punya satu sel. Nah, ini pembelahan biner ini merupakan reproduksi aseksual dari sel tunggal ya. Uniseluler eukariot seperti amoeba yang melibatkan mitosis dan terjadi dengan tipe pembelahan sel yang disebut binary fission atau pembelahan biner. Nah, untuk organisme prokaryotik juga ada yang bereproduksi dengan pembelahan biner ini. Contohnya pada sebagian besar bakteri ya, karena dia punya sebagian besar gennya itu ada di kromosom tunggal yang terdiri dari molekul DNA sekuler dan protein yang berasosiasi. Nah, ini bisa dilihat ya, ini pada bakteri ya, pembelahan pada sel
pembelahan sel pada bakteri dengan pembelahan biner. Nah, ini kromosom bakterinya, ada plasma membran dan dinding sel ya, sel wall. Nah, di sini akan dimulai nih duplikasi kromosom replikasinya ya. Ini akan dimulai tuh, jadi ada 2 kopi dari kromosom yang asli. Nah, kalau sudah siap kopiannya, nah ini kemudian di sini masih berlanjut ya replikasinya. Nah, jadi di sini sudah ada kopian berupa 2 ya, 2 kromosom. Nah, ketika replikasinya sudah selesai, kromosomnya ini sudah tersalin, ada salinannya, ada fotokopiannya. Nah, ini maka mulai nih membran plasmanya ini akan membentuk lekukan ya. Nah, di sini kemudian akan terpisah menjadi 2 sel anakan. Kurang lebih seperti itu untuk pembelahan biner. Nah, siklus sel itu kapan dia membelah, kemudian kapan dia masuk fase interfase ya untuk persiapan pembentukan organel, sintesis dari DNA-nya. Nah, ini tentu tidak hanya tiba-tiba atau seketika ya. Nah, kalau kita pelajari lebih jauh itu ada pengaturan siklus selnya. Ya. Jadi pengaturan siklus sel ini merupakan sistem pengontrolan molekuler yang menggerakkan siklus sel ya. Jadi ada sekumpulan molekul yang mana dia bekerja atau beroperasi secara siklik ya. Secara siklus ini akan memicu dan mengkoordinasikan sel ya pada setiap kejadian-kejadian penting di siklus sel tersebut. Nah, siklus sel ini akan ada checkpoint-checkpointnya nih dalam pengontrolan internal dan eksternal. Berbicara checkpoint, kita ingat ini ya, posko-posko checkpoint mudik ya, pemeriksaan COVID. Nah, untuk ya kurang lebih analoginya seperti itu. Jadi di dalam siklus sel juga ada checkpoint ya, atau pos pemeriksaan nih. Bisa lanjut nggak fasenya? Atau justru berhenti? Atau justru wah selnya dimatikan saja? Atau dia akan apoptosis? Ya, jadi ada kontrol sistemnya di setiap fase-fase yang berbeda, gitu ya. Nah, jadi checkpoint dalam siklus sel ini tadi ya titik pengontrolan kritis di mana ada sinyal untuk dia berhenti atau melanjutkan siklusnya. 3 checkpoint utama itu bisa dilihat sini ya, ada fase G1, G2, dan fase M. Nih, ini fase G1, nanti ini menuju G2, dan fase M. Pada pengaturan checkpoint tadi ya, ini ada proses tahapan dari siklus sel itu diatur oleh fluktuasi aktivitas protein kinase ya. Enzim yang meng-on-kan dan meng-off-kan protein target dengan cara fosforilasi. Enzim ini disebut dengan CDK atau cycle dependent kinase. Kompleks siklin CDK ini disebut dengan MPF. Bekerja pada checkpoint G2 untuk memicu mitosis. Nah, ini gambaran fluktuasi ya aktivitas MPF dan siklin selama siklus sel. Nah, jadi di grafik ini kita bisa lihat nih,
aktivitas dari MPF ya, NPF ini akan berfluktuasi sesuai dengan kadar siklinnya nih yang ungu. Kadar siklin ini akan naik di seluruh interfase ya. Ini akan naik, siklinnya naik saat fase interfase. Dan akan turun tiba-tiba nih, jeglek ya. Nah, ini akan turun tiba-tiba selama fase M atau mitosis. Nah, kemudian di sini ya, ini pada fase G2 ini mana kita lihat dari ini selama G1 ya, degradasi siklinnya itu akan berlanjut. Komponen CDK-nya akan di recycle ya, diperbaharui. Oh, ini mulainya dari sini ya. Sorry. Nah, jadi di sini pada melanjutkan masuk ke fase G2 nih ya. Nah, ini pada fase checkpoint di checkpoint G2 ini nih. Ini ada checkpoint G2 yang ada merah-merah ini. Akan ada siklin yang cukup ya nih. Siklinnya ini dia akan cukup menghasilkan banyak molekul MPF. Nah, ini molekul MPF ya. Ini akan memacu mitosis ya dengan memfosforilasi berbagai protein-protein termasuk enzim ya. Ini fosforilasi berbagai protein. Kemudian satu efek dari MPF ini juga inisiasi urutan kejadian yang mengarah ke pemecahan siklin. Nah, ya ini siklin degraded atau pemecahan siklin. Nanti ini komponen CDK ya, komponen CDK dari MPF ini akan di-recycle ya, atau didaur ulang. Nah, sehingga nanti aktivitas kinasenya ini akan kembali ya. Dan akan terakumulasi selama dia masuk lagi ke fase interfase. Seperti itu ya. Nah, untuk checkpoint nih. Nah, ini ada 2 checkpoint penting ya. Jadi ada nih, yang bagi banyak sel itu checkpoint G1 ini yang paling penting. Kita lihat kenapa pentingnya. Jadi jika sebuah sel menerima sinyal lampu hijau, ini analoginya ya. Pada titik G1 dia dari setelah membelah kemudian dia masuk ke fase G1 ya. Nah, kalau sudah ada lampu hijau biasanya akan selesai, dia akan masuk ke fase G1, fase S, G2 dan fase M, kemudian terjadi pembelahan sel gitu ya. Makanya di sini merupakan poin pentingnya checkpoint pertama gitu ya. Tetapi kalau misalkan tidak ada sinyal lanjutannya, nih contohnya di sini ya, diibaratkannya lampu merah, dia nggak bisa lanjut nih, terhalang gitu ya, ada yang menghalangi. Nah, ini selnya ini akan masuk pada fase yang tidak dalam keadaan membelah atau disebut dengan
fase G0. Ya. Nah, selanjutnya yang penting juga di sini adalah sinyal pada checkpoint M nih. Ya. Pada checkpoint M, nah di sini di sini nih. Ya. Pada anafase itu kan ada pemisahan kromatid saudara ya, tertarik ke kutub-kutub yang berbeda. Ini tidak akan dimulai sampai semua kromosom terpasang benar di plat metafase. Nah, kalau misalkan beberapa kinetokornya tidak terikat pada mikrotubulus spindle, maka ini akan tetap begini. Anafasenya itu tidak akan terjadi nih. Ya. Nah, jadi ke fase checkpoint M ini juga merupakan poin penting. Jadi nanti dia akan lanjut nggak nih ke fase metafase, kemudian telofase, dan dia menyelesaikan pembelahan selnya. Nah, ini kita lanjut pada penelitian ya, para ilmuwan dalam meneliti platelet ya namanya ya, faktor pertumbuhan platelet gitu ya. Ini yang dihasilkan oleh fragmen sel darah yang disebut platelet. Ini jadi contohnya itu sampelnya jaringan konektif manusia ya. Nah, ini yang di-cut, dipotong-potong menjadi bagian kecil. Kemudian akan digunakan enzim tertentu untuk mendigesti ya matriks ekstraseluler pada bagian-bagian jaringan-jaringan yang sudah menjadi pieces-pieces ya, bagian-bagian jaringan. Nah, ini akan menghasilkan suspensi ya. Nah, kemudian sel tadi akan ditransfer. Nah, ini di dalam wadah katakanlah ya. Nah, ini ada yang diberi PDGF ya, platelet. Katakanlah ini faktor pertumbuhan, ada yang tidak. Nah, yang diberi PDGF ini, selnya itu akan berproliferasi atau memperbanyak dirinya. Jadi PDGF ini dia punya reseptor ya pada membran plasma, di mana pengikatan molekul PDGF-nya ini dengan reseptornya itu memacu sel untuk melalui fase G1 dan membelah. Tadi kan ingat ya, poin penting checkpoint yang pertama itu pada fase G1. Kalau dia sudah dapat lampu hijau, ini akan melanjutkan fase G1, fase S, fase G2, sampai ke fase mitosis. Jadi PDGF ini akan menstimulasi pembelahan fibroblast tidak hanya pada kondisi artifisial media kultur seperti yang ada di gambar ya, tetapi juga dalam tubuh organisme. Nah, jadi kalau misalkan tubuh kita luka, platelet itu akan melepaskan PDGF-nya ya, sehingga memproduksi fibroblast dan akhirnya bisa menyembuhkan luka tersebut. Nah, dalam keadaan normal ya, ketika terjadi pembelahan sel, maka terjadi juga inhibisi ya, atau inhibitor atau pencegahan gitu, penghambat ya. Penghambat faktor itu membelah.
Jadi kalau misalkan selnya ini pembelahannya sudah cukup, maka akan ada faktor untuk menghentikannya. Jadi misalkan nih contohnya ya, pada penelitian ini ada sel yang dikultur, kemudian membelah membentuk lapisan tunggal. Nah, ketika sudah kontainer atau media tempat kulturnya itu sudah penuh ya, sudah memenuhi karena dia cuma selapis sel tunggal, ini akan berhenti membelahnya ya kalau sudah memenuhi isi dari kontainer tersebut. Nah, misalkan dalam eksperimen itu diambil ya sel yang sudah penuh tadi, diambil sebagian, jadi nih ada tempat yang kosong gitu ya. Nah, ini akan mulai membelah lagi, mengisi ruang kosong tersebut sampai terisi sel. Kalau sudah terisi, ya sudah, akan keluar lagi nih sinyal penghambatnya ya. Sehingga sel-sel itu berhenti membelah. Ya, walaupun di sini masih ada faktor pertumbuhan, kalau misalkan tempatnya sudah penuh, ya sudah, dia akan berhenti untuk membelah. Lah, itu kalau yang normal. Ada anomali ketika tempatnya sudah penuh, tetapi tidak ada penghambatan. Terus-menerus membelah. Inilah yang disebut dengan sel kanker. Ya, jadi sel kanker ini tempatnya udah pas, dia tetap terus-menerus membelah. Ya, menjadi tidak terkendali. Nah, ini kaitannya juga ya sel kanker itu dengan ada loss control dari siklus sel sehingga terjadi pembelahan secara terus-menerus. Ya. Nah, ini ya lepasnya kontrol siklus sel pada sel kanker. Jadi sel kanker ini tidak berpengaruh oleh sinyal yang mengatur siklus sel. Sel-selnya ini akan terus membelah ya secara eksesif, bahkan menginvasi jaringan lainnya. Jadi sel kanker ini nggak pernah berhenti membelah ya, walaupun misalkan faktor pertumbuhannya tidak ada. Nah, ini di gambar ini contoh pertumbuhan dan metastasis dari tumor payudara ya. Nah, ini nih tumor ini akan tumbuh dari satu sel kanker. Kemudian sel kankernya ini akan menginvasi jaringan-jaringan di sebelahnya. Nah, kemudian akan menyebar ya, spread melalui limpa dan pembuluh darah. Masuk ya, ini melalui limpa dan pembuluh darah ini ke bagian tubuh yang lain. Nah, ini yang disebut sebagai metastasis ya. Jadi sel kankernya ini akan menyebar ke bagian tubuh yang lain. Jadi yang tadinya hanya di kelenjar payudara bisa merembet ke yang lainnya, itu ya, paru-paru, ke otak dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu hal yang berbahaya ya. Suatu anomali lepasnya kontrol siklus sel itu salah satu akibatnya adalah sel kanker ini sendiri. Makanya ketika sel tumor ganas ya, tumbuhnya tidak terkontrol, dapat menyebar ke jaringan sekitarnya melalui pembuluh darah misalkan ya. Nah, penyebaran sel kanker di luar tempat asalnya ini disebut metastasis. Ini yang patut diwaspadai untuk penderita-penderita kanker ya. Kalau sudah metastasis itu perlu penanganan lebih jauh gitu ya. Nah, semoga kita semua terhindar ya dari lepasnya kontrol siklus sel pada sel tubuh kita yang menyebabkan munculnya sel kanker.
Nah, untuk siklus sel materinya cukup sampai di sini. Kalian semoga bisa memahami ya, dan apa namanya, bisa membaca lebih banyak lagi dari berbagai referensi. Ini hanya sebagai pengantar materi saja. Ya, sekian saja untuk siklus sel. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.